Welcome to Protect Pods, grow your knowledge, gain the future. Halo Plan Protector, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang baik ya. Nah, buat teman-teman nih pastinya udah gak asing kan sama aku. Tapi buat yang baru mampir di Protect Pods, kenalin aku Andini Putri Permatasari dari angkatan 2024 yang akan membersamai teman-teman di episode 6 season 5 kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan mengulik tentang salah satu program S2 yang ada di Fakultas Pertanian nih, khususnya di Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan. Kira-kira teman-teman yang di rumah tahu nggak nih? Yap, betul banget. Hari ini kita akan membahas tentang S2 Fitopatologi yang ada di Universitas Gadjah Mada. Dan hari ini kita sudah bersama dengan dua narasumber yang super keren, yaitu ada Kak Safita Rasjam dan Kak Rivaldi Pratama. Halo Kak. Halo. Oke, mungkin sebelumnya bisa kenalan dulu nih. Dulu S1-nya di mana, terus masuk S2-nya itu di tahun berapa nih Kak? Oke, dari aku dulu ya. Perkenalkan, aku Rivaldi Pratama, S1-nya dari Biologi Unhas Universitas Hasanuddin di Makassar gitu. Kalau Safita? Oke, jadi aku nama lengkapku Nimade Safita Rasman, biasa dipanggil Safita. Dulu S1-nya di Universitas Udayana di Bali, mengambil jurusan Agroekoteknologi. Wah, keren sekali. Salam kenal ya kakak-kakak. Salam kenal. Nah, berarti sekarang menempuh S2 di fitopatologi. Nah, itu katanya nih Kak, denger-denger nih kalau S2 tuh jadwalnya padat nih Kak. Nah, kira-kira boleh nggak sih diceritain sedikit jadwal kesibukan kakak akhir-akhir ini tuh apa? Oke. Ya, bener banget sih. Jadi kalau S2 itu jadwalnya emang lumayan padat. Kalau dari aku sendiri, karena aku udah semester 3, jadi fokus ke penelitian. Akhirnya ini ya fokusnya nge-lab aja sampai malam gitu. Mungkin kalau Rivaldi? Ya sama sih, kesibukannya itu karena kan kami habis sempro, habis kompre, ya kesibukannya sekarang ngulik penelitian. Kalau aku sih lebih sibuk sekarang ke analisis data untuk persiapan nanti seminar hasil gitu. Semoga lancar ya Kak. Amin. Ternyata beneran padat ya Kak. Iya. Kukira itu cuma rumor-rumor gitu. Ternyata beneran. Nah, ngomongin soal kesibukan S2 nih. Ngomongin S2-nya aja. S2 fitopatologi itu sebenarnya apa sih Kak? Kita mulai dari mana ya? Jadi Banyak mungkin ya? dari hal yang basic dulu ya. Iya. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu juga atau yang udah terjun di dunia pertanian tapi masih ya awam gitu dengar kata fitopatologi. Jadi simpelnya fitopatologi itu kan ilmu yang mempelajari tentang penyakit tanaman. Yang mana sesuai dengan namanya dan artinya kita di sini belajar mengenai penyakit-penyakit pada tanaman. Itu beragam, bisa bakteri, diakibatkan oleh bakteri, virus ataupun jamur gitu. Oh, nah berarti tadi kan yang dipelajari adalah terkait penyakit tanaman, virus, bakteri, dan jamur. Nah, kalau di S2 sendiri itu porsi antara penelitian dan teorinya tuh bedanya berapa sih Kak kira-kira? Besar yang mana gitu? Kalau menurutku sih balance ya antara teori sama penelitian gitu. Karena teori ini kita lakukan itu sekitar 2 semester, sedangkan nanti porsi untuk penelitian juga 2 semester diberikannya. Jadi setelah mengambil teori kita baru bisa kemudian melakukan penelitian. Tetapi di kasus lain ada juga nih yang kayak ngambil teori tapi nyambi penelitian gitu. Tapi overall dia tuh balance antara penelitian maupun teorinya jadi gitu. Oh, nah kalau kita ngomongin tentang penelitiannya nih Kak, kira-kira ada nggak sih Kak riset penelitian tentang fitopatologi yang menarik nih dari Kak Safita dulu mungkin? Oke, kalau riset atau topik penelitian ya sebenarnya kalau di fitopatologi itu topik penelitiannya itu cukup luas ya. Jadi kalau untuk akhir-akhir ini mungkin yang ya sedang tren penelitian saat ini di Fito itu lebih banyak terkait dengan biologi molekuler dan juga bioteknologinya. Misalnya penelitian terkait transkriptomik, metagenomik dan sebagainya. Selain itu juga penelitian terkait dengan
pengendalian yang ramah lingkungan. Contohnya kalau aku sendiri penelitiannya itu terkait dengan eksplorasi Mycorrhiza rhizoctonia yang berasosiasi dengan tanaman vanili gitu. Menurut aku sih pribadi penelitianku ya cukup menarik gitu. Iya. Kalau dari Kak Rivaldi nih, Iya, kalau aku sih sekarang ya karena berada di bawah proyeknya Bu Siti Subandia, itu Bu Dia punya banyak proyek ya. Khususnya sih Bu Dia tertariknya lebih kepada bidang molekuler juga, bioteknologi. Nah sekarang itu yang sedang tren dikembangkan oleh kami itu adalah RNAi. RNAi ini merupakan salah satu teknologi molekuler untuk pengendalian penyakit tanaman. Jadi dia itu prinsipnya adalah menarget gen-gen tanaman gitu, kemudian di silencing gen patogenesitas itu. Nah nanti si patogen ini tidak bisa lagi menyebabkan penyakit gitu, tetapi arahnya ke molekuler. Nah kalau kayak Mbak Sapita kan lebih kepada biokontrol. Nah jadi untuk mendukung biokontrol itu bisa juga nih alternatifnya dengan menggunakan molekuler gitu. Kalau penelitianku sendiri juga ya menarik sih, tapi aku sama lebih ke molekuler juga, tetapi lebih kepada patogen Ganoderma. Jadi aku eksplorasi di berbagai macam lahan di Indonesia. Kemarin sampling di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, ya sampai ke sana di tengah kebun sawit gitu. Cari vektor, kemudian cari tanahnya apa gitu, melihat kondisi mikroiklimnya gimana di sana gitu. wah keren banget ternyata penelitian dari Kak Savita sama Kak Rivaldi nih. Nah tadi sempat disinggung tentang teknologi, tentang bioteknologi. Nah itu seberapa besar sih Kak peran bioteknologi ataupun teknologi itu di bidang fitopatologi itu Kak? Jadi seberapa besar ya perannya tuh untuk saat ini besar banget gitu, karena sesederhana bagaimana kita bisa mengidentifikasi penyakit yang tepat, itu kita sangat memerlukan teknologi molekuler untuk identifikasi sampai tingkat spesiesnya. Jadi karena sekarang itu kan apalagi perubahan global warming segala macam itu terjadi perubahan karakteristik dan karakteristik dari patogen tuh biasanya menjadi lebih kompleks. Nah, sehingga kita memerlukan yang namanya identifikasi secara molekuler untuk mengetahui persis dia tanaman ini terkena penyakit apa sih kayak gitu. Kalau dari aku ya teknologi juga sangat penting ya. Khususnya kan kalau molekuler itu selalu disandingkan dengan bioinformatik nih teman-teman. Jadi setelah kita melakukan analisis molekuler, misalnya dapat hasil sequencing misalnya, itu kan harus dianalisis lebih lanjut untuk merepresentasikan datanya gitu. Biasanya kita melakukan blasting segala macam itu menggunakan tools-tools bioinformatik. Tools bioinformatik kan itu salah satu bagian daripada teknologi yang ada saat ini. Itu sangat membantu kita untuk menganalisis data misalnya, untuk kemudian mengidentifikasi spesies. Nah kayak gitu. Wah, penjelasan dari Kak Savita sama Kak Rivaldi ini informatif sekali ya teman-teman Plant Protectors. Nah ini kita udah membicarakan tentang segi akademiknya nih Kak. Nah aku pengen tahu dari segi dunia perkuliahannya, kalau S2 tuh sebenarnya gimana sih Kak? Tantangan terbesarnya masuk S2 itu apa? Atau selama kakak di S2 fitopatologi itu tantangan apa sih yang dialamin? Kalau aku secara pribadi, tantangan terbesarnya adalah knowledge gap-nya. Jadi antara apa yang sudah aku dapatkan di S1, terutama S1 kan tidak spesifik ke perlindungan tanaman, agroekoteknologi. Jadi cakupannya masih luas, dan sekarang masuk ke magister fitopatologi yang sifatnya cukup spesifik gitu. Ya terkait dengan pengetahuan banyak sekali hal ternyata yang belum aku ketahui. Cuman itu tantangannya bisa terselesaikan dengan baik karena kebetulan dosen-dosennya juga memberikan materi yang komprehensif. Jadi dari A sampai Z kita diajarkan sehingga kita paham gitu. Even kita paham sesuatu hal yang kita nggak pahami gitu. Kalau aku personally kayak gitu. Kalau dari Kak Rivaldi nih? Ya sama sih, karena aku kan dari biologi ya awalnya. Kalau biologi itu jadi kita tahu kan biologi itu basic science banget. Jadi dari segi theoretical ya memang kita lebih mantap gitu. Mungkin dari aras molekuler, kemudian biologi sel. Nah itu kan kami udah dapatkan nih, tetapi kalau di pertanian kan konsepnya lebih kepada terapan dan lebih banyak mengkaji tentang bagaimana kemudian
terkait regulasi produktivitas tanaman gitu. Nah, kalau di biologi sendiri tuh sangat jauh ya dari situ. Jadi makanya kembali di awal ya, di awal perkuliahan itu agak kaget sedikit gitu. Iya, karena beda banget nih dari apa yang aku pelajari sebelumnya sama yang saat ini. Nah, kalau pertanyaan konsepnya lebih kepada botani ya, adalah sedikit kedekatannya gitu. Jadi setelah itu ya dari dosen-dosennya memang memiliki kepakaran masing-masing. Dan kemudian kalau di S2 awal itu kan kita teori, tetapi diberikan basic yang benar-benar basic gitu. Jadi diulik dari dasar kemudian bertingkat gitu sampai kemudian nanti selesai di semester 2 itu udah lebih advance lagi. Jadi kan kalau udah mantep nih basicnya, maka kemudian yang lain mengikut gitu. Jadi sangat membantu sih memang dosen-dosen untuk memberikan pemahaman basic itu. Mungkin sedikit informasi juga ya. Jadi buat mungkin teman-teman yang merasa saat S1 beda program studi segala macam, itu kita begitu masuk di magister fitopatologi, kita bisa mengambil mata kuliah di prodi lainnya atau mengambil mata kuliah di prodi S1 ya, atau sit in. Contohnya Rivaldi sempat mengambil kan? Iya, aku sit in dulu di S1, ambil mata kuliah fitopatologi. Wah, ternyata itu dari tantangan yang kompleks itu tadi tuh masih ada banyak penyelesaiannya juga ya Kak. Nah, kalau kita ngomongin tentang tadi kan kita ngomongin tentang tantangannya nih. Kalau suasana belajarnya nih Kak, kayak apakah masih sama seperti S1 atau apa sih bedanya perkuliahan di S2 sama S1 itu sebenarnya? Iya, beda banget sih. Kalau di S1 kan mungkin kita lebih kepada dosennya yang mengajar gitu. Sedangkan di S2 ini kita yang konsepnya tuh kayak project based learning. Jadi lebih banyak mahasiswanya yang disuruh mungkin mengulik jurnal sendiri, mencari materi sendiri, kemudian nanti kita coba disuruh untuk mempresentasikan gitu apa yang kita dapat, apa yang kita pelajari kepada teman-teman yang lain. Jadi konsepnya seperti itu. Ataupun mungkin banyak juga ya kita studi-studi lapangan, keluar misalnya jalan-jalan gitu, misalnya ke perusahaan kemarin Pagelaran ya. Kita banyak kegiatan-kegiatan keluar seperti itu. Jadi bisa melihat langsung konsep penerapannya di bidang ilmu kita di industri itu gimana gitu. Kalau dari Kak Safita ada perbedaan nggak nih sama Kak Rivaldi? Iya, sebagian besar sama ya dengan apa yang Rivaldi rasakan. Tapi sejauh ini berkuliah di magister fitopatologi, kebetulan karena teman-temannya juga bisa memberikan vibes kekeluargaan gitu, dan dosen-dosennya sangat welcome. Nah itu jadi jauh itu pandangan bahwa dosen-dosennya tuh killer, itu enggak. Dosennya sangat welcome ketika kita ada kendala, baik itu penelitian ataupun di perkuliahan, kita bisa menanyakan langsung kepada beliau permasalahannya itu. Kedengarannya asik dan seru. Asik dan seru nih mendengar pengalaman kehidupan kampus Kak Rivaldi sama Kak Safita. Nah, kalau ini kan pasti berarti berapa semester lagi Kak buat lulus? Maksimal semester 4. Maksimal semester 4. Satu semester lagi. Tidak terasa ya. Kalau boleh tahu nih Kak, sebenarnya bidang fitopatologi itu tuh punya peluang karir sampai mana gitu loh Kak? Kayak apa aja peluang karirnya, seluas apa peluang karirnya gitu Kak? Kalau untuk peluang karir itu cukup luas ya, mulai dari kita bisa nantinya menjadi seorang dosen atau tenaga pendidik, lalu peneliti di berbagai lembaga research seperti BRIN atau divisi R&D di perusahaan-perusahaan swasta. Banyaknya ya perusahaan pupuk pestisida tuh banyak memerlukan ahli fitopatologi, lalu konsultan perlindungan tanaman, bahkan menjadi seorang entrepreneur juga sangat bisa. Tapi kalau dari kakak sendiri mau lanjut S3 atau mau Waduh, itu belum terpikir ya. Kakak Rivaldi nih. Iya, udah. Sekarang udah S3. Fast track. Fast track. Udah semester 1. Wow, keren sekali. Terus ternyata peluang karirnya juga sangat luas cakupannya. Nah, kalau di era Gen Z saat ini nih Kak, itu menurut kakak sendiri bidang fitopatologi itu terbilang worth it nggak sih buat Gen Z ataupun buat di zaman sekarang inilah?
worth it sih. Sangat-sangat Iya. worth it. Worth it, Apalagi Indonesia negara agraris ya teman-teman. Negara agraris, terus di daerah iklim tropis. Jadi kita sangat memerlukan seorang yang ahli di bidang fitopatologi tropika. Jadi kalau dari aku sendiri ya, jadi kita kan artinya apa? Kita tuh hidup selalu membutuhkan pangan gitu. Maka kemudian tren terkait dengan penelitian di bidang pangan untuk mendukung produktivitasnya, itu kan selain mendukung produktivitas ada juga nih supaya produktivitasnya itu lebih bagus, tanaman atau penyakitnya pun harus diminimalkan gitu. Makanya kemudian tren penelitian fitopatologi sampai saat ini tuh semakin berkembang terus. Banyak hal-hal yang bisa diulik, apalagi kan seiring perkembangan zaman itu kan ada yang namanya climate change. Itu kan mengubah regulasi bagaimana dinamika iklim. Itu kan kemudian menyebabkan patogen tanaman itu semakin bisa mengalami mutasi, berkembang lebih pesat. Maka kemudian itu juga menjadi tantangan kita nih untuk kemudian meneliti lebih jauh. Jadi bidang ilmu fitopatologi itu tidak termakan saman, ada terus yang bisa dipelajari gitu, karena makhluk hidup kan selalu berevolusi untuk bisa survive di lingkungan gitu. Betul. Jadi harus S2 fitopatologi Iya, nih. Betul. Nah, memasuki pertanyaan terakhir nih Kak. Sebenarnya bukan pertanyaan sih, mau closing dari Kakak aja. Apa sih sebenarnya, ada nggak pesan dan kesan ataupun motivasi nih buat teman-teman yang baru mau lanjut S2 ataupun yang mau ambil fitopatologi tapi masih ragu nih Kak? Oke. Sedikit kesan dan pesan singkat dari aku kepada teman-teman yang memiliki passion di bidang problem solver, terutama terkait dengan masalah penyakit tanaman atau pertanian secara luas. Ayo gabung bersama kami di Fitopatologi Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, karena Fitopatologi UGM ini sepertinya rumah yang tepat untuk kita bersama-sama berkolaborasi sebagai garda terdepan dalam ketahanan pangan Indonesia. Ya, kalau aku juga sih intinya jangan takut lah. Kalau misalnya memang teman-teman punya basic mumpuni di bidang pertanian, karena memang sekarang tuh apa ya, dari tadi kan udah dijelaskan juga prospek karirnya ini bidang fitopatologi itu sangat banyak gitu, sangat luas. Maka kemudian bergabunglah ya, meningkatkan ilmu itu baik supaya karirnya juga nanti mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi. Selain itu untuk mendapat peluang kerja yang lebih baik ya harus mengenyam pendidikan yang lebih tinggi lagi gitu kan. Betul sekali Kak. Seru banget obrolan kita hari ini. Terima kasih untuk Kak Safita dan Kak Rivaldi yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke Protect Pods, memberikan informasi-informasi menarik terkait S2 fitopatologi. Nah, teman-teman, banyak banget nih insight yang kita dapat dari apa yang kita obrolkan hari ini tentang apa sih itu S2 fitopatologi, lalu pengalaman berkuliah di S2 fitopatologi, hingga ke prospek karirnya yang ternyata cakupannya tuh sangat luas nih teman-teman. Nah, untuk Sobat Protect Pods, semoga obrolan ini bisa memberikan inspirasi dan memberikan gambaran untuk teman-teman yang mau lanjut S2 ataupun teman-teman yang masih bingung nih mau ambil S2 di mana dan apa. Nah, pesanku teman-teman, jangan takut untuk mencoba hal baru. Terus seperti yang dibilang dari kakak-kakak tadi, terus belajar. Jangan takut dan terus belajar. Aku Andini Putri Permatasari pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih untuk semua Plant Protectors yang sudah menyaksikan kita dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel YouTube Protect Pods, karena pasti akan ada episode-episode terbaru yang pastinya seru banget dengan narasumber yang keren banget. Bye-bye!